Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah melangkahkan kaki, meluangkan waktu menghadiri undangan kami untuk mengikuti rangkaian pelepasan lulusan pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021. Hadirin yang terhormat, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian kegiatan pelepasan lulusan pasca sarjana. Karenanya, marilah kita satukan pandangan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan hikmat. Pimpinan pasca sarjana memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Bangkitlah semua mahasiswa untuk kita, perguruan tinggi kita, dengan semboyan maju terus dan menuntut ilmu, senantiasa selalu laksanakan tridharma perguruan tinggi, pengemban pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, siap membantu dalam pembangunan di segala bidang demi nusa bangsa tercinta Indonesia merdeka. Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap jaya. Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap jaya. Sebagai penghormatan kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman, STMT,
Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Dr. Aan Aspianto, SHMH. Yang terhormat Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang saya hormati seluruh lulusan Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara demi acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Sa'adah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Alfiranu, ST, MT, PSD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Untirta Profesor Dr. Fatah Sulaiman STMT, yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 Untirta, yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Untirta Dr. Aan Aspianto, SSI SHMH, yang terhormat para Wakil Direktur Pasca Sarjana Untirta, yang terhormat para Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Pasca Sarjana, yang terhormat Bapak Kabak dan para Kasubag Pasca Sarjana, yang terhormat Ketua dan tim Gugus Penjamin Mutu Pasca Sarjana, yang terhormat Ketua IKA Alumni Pasca Sarjana Untirta, yang terhormat dan yang saya banggakan para peserta yudisium sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021, untuk bersama-sama mengikuti acara yudisium Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan Wisuda Untirta gelombang 1 tanggal 27 Maret 2021.
Tema Yudisium Gelombang 1 tahun 2021 ini adalah cerdas, berprestasi, dan kreatif di masa pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan Gelombang 1 tahun 2021 ini, Yudisium diselenggarakan secara hibrid, di mana sebagian besar peserta Yudisium melakukannya secara daring, guna memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, sebagai perwakilan, hadir 29 peserta Yudisium secara luring di gedung auditorium kampus Pakupatan Untirta ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap acara ini dapat berlangsung aman, lancar, namun tetap hikmat. Bapak, Ibu, dan peserta Yudisium sekalian, dalam acara Yudisium Gelombang 1 2021 ini, jumlah peserta Yudisium Pasca Sarjana Untirta, IPK, dan masa studi rata-rata di tiap prodi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prodi Teknologi Pendidikan. Jumlah peserta Yudisium sebanyak 17 orang, IPK rata-rata 3,745, masa studi rata-rata 2,69 tahun. Kemudian prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 5 orang dengan IPK rata-rata 3,74, masa studi rata-rata 1,67 tahun. Prodi Ilmu Hukum sebanyak 29 orang, IPK rata-rata 3,73, masa studi rata-rata 3,7 tahun. Selanjutnya, prodi Administrasi Publik. Jumlah peserta Yudisium sebanyak 21 orang, IPK rata-rata 3,66, masa studi rata-rata 3,09 tahun. Prodi Manajemen sebanyak 33 orang, IPK rata-rata 3,54, masa studi rata-rata 2,8 tahun. Prodi Akuntansi sebanyak 25 orang, IPK rata-rata 3,83, masa studi rata-rata 2,48 tahun. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 28 orang, IPK rata-rata 3,78, masa studi rata-rata 3,2 tahun. Prodi Pendidikan Matematika sebanyak 9 orang, IPK rata-rata 3,67, masa studi rata-rata 2,65 tahun. Prodi Ilmu Pertanian sebanyak 6 orang, IPK rata-rata 3,88, masa studi rata-rata 2,04 tahun. Secara total untuk pasca sarjana, jumlah peserta Yudisium sebanyak 173 orang, IPK rata-rata keseluruhan 3,73, dan masa studi rata-rata 2,7 tahun. Dari 173 peserta Yudisium ini, telah terpilih lulusan terbaik dari masing-masing prodi, serta lulusan terbaik pasca sarjana Gelombang 1 tahun 2021, yang dipilih berdasarkan prestasi akademik dan rekam jejaknya selama menempuh studi di pasca sarjana. Selain itu, pada kesempatan kali ini akan diberikan pula penghargaan untuk lulusan tercepat, lulusan termuda, dan lulusan tertua sebagai penyemangat mahasiswa pasca sarjana yang masih menempuh studi. Sebelum acara ini ditutup, nanti akan ada materi motivasi yang nanti akan dibawakan oleh Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, MH. Akhirnya, kami atas nama Panitia Yudisium Pasca Sarjana mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Yudisium atas prestasi yang telah diraih. Terus berkarya dengan kemampuan terbaik. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan demi terselenggaranya acara ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada Bapak Dr. Aan Aspianto, SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, beserta seluruh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4. Yang saya hormati para Wakil Direktur, Profesor Kartina, Pak Dr. Helmi Yazid, Profesor Alfirano, Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Rektor Senior, Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan, juga Profesor Dr. Tubagus Ismail, Ketua Prodi Doktor Ilmu Akuntansi. Yang saya hormati juga Ketua Prodi Matematik yang saat ini sedang dirawat, mohon doanya, semoga kiranya Allah memberikan kesembuhan, Dr. Hepsi. Yang saya hormati juga Ketua Prodi Bahasa Indonesia, Dr. Odi, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan, Dr. Isti, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Asmi, Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi, Bapak Dr. Imam Abu Hanifah, Ketua Prodi Magister Manajemen, Dr. Agus David, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Dr. Nia, Ketua Prodi Administrasi Publik, Dr. Ipah Ema, Ketua Prodi Ilmu Pertanian, Ibu Dr. Dian, beserta seluruh jajaran Sekretaris Prodi dan staf yang saya hormati, yang saya banggakan pula. Yang saya hormati Ketua GPM, Bapak Dr. Saifuddin, staf sekretaris dan seluruh anggota, Dr. Edi Warman, juga Ketua Prodi Bahasa Inggris, Bapak Dr. Haji John Pahamsah M.Hum, beserta Ibu Sekretaris. Juga yang saya hormati para Kabag, Bapak Kabag PU, Program Pasca Sarjana, Bapak Bayu Sadewo, Kasubag, Pak Dedi, Kasubag, Ibu Lis. Yang saya hormati juga seluruh dekan yang kami undang, baik hadir di dunia online, dekan hukum, dekan fakultas hukum, dekan fakultas teknik, dekan fakultas FKIP,
dekan ekonomi, dekan FISIP, dekan pertanian, dan dekan kedokteran. Wabil khusus yang nanti akan memberikan materi motivasi, yaitu alumni kita dari Magister Ilmu Hukum, Bapak Heldi Agustian SH, SEMH, yang saat ini sedang melantik Ketua DPRD Cilegon. Dan insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita membagikan pengalamannya sekitar jam 11. Yang saya hormati Ketua Alumni Program Pasca Sarjana Untirta beserta jajarannya, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, para calon wisudawan dan wisudawati yang saat ini mengikuti yudisium baik melalui online maupun melalui offline, yang saya hormati, yang saya banggakan juga. Pertama-tama tentunya marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memanjatkan puji dan syukur sepatutnya hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak pernah lupa meski sedetik untuk mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara yudisium gelombang 1 lulusan pasca sarjana tahun 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Meskipun detik ini kita masih berada di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19 yang menerjang seluruh negara, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh tertunda apalagi terhenti. Salawat salam semoga kiranya tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat dalam rangka yudisium gelombang 1 ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Profesor Alpirano adalah lulusan yang cerdas, berprestasi, dan kreatif di masa pandemi COVID-19. Nilai dan pesan dari tema tersebut adalah kita semua harus tetap memiliki optimisme, seraya meyakini bahwa di tengah tantangan dan krisis yang melanda, kita masih berpeluang menjadi pemenang, yakni menjadi generasi emas yang unggul di pasca sarjana Untirta. Namun tantangan yang dihadapi oleh kita semua di Untirta adalah mewujudkan visi dan misinya yang semakin besar dari tahun ke tahun. Tidak hanya tantangan yang bersifat internal, tetapi yang paling utama adalah tantangan eksternal. Sejak abad 21 ini dibuka, hampir semua perguruan tinggi di seluruh dunia berpacu melakukan akselerasi transformasi menjadi kampus yang super adaptif terhadap perubahan dan tuntutan global. Terutama di era disrupsi seperti sekarang ini, di tengah pusaran kompetisi global tersebut, Untirta, khususnya pasca sarjana terus bekerja keras untuk menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Untuk itu, setiap mahasiswa pasca sarjana Untirta diharapkan memiliki kesadaran dan keinsapan penuh akan tantangan global yang dihadapi saat ini. Mahasiswa kita yang terdiri dari berbagai lapisan, baik dari fresh graduate, dari berbagai instansi, dari berbagai perusahaan-perusahaan, adalah subjek pendidikan yang harus proaktif mengembangkan kualitas diri dan berperan serta sebagai agen perubahan, agent of change. Saat ini bukan zamannya lagi menjadi mahasiswa yang pasif dan manja, melainkan zaman di mana kemandirian, kreativitas, inovasi, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi kunci kesuksesan utama.
Dari manapun Anda berasal, semua memiliki kesempatan yang sama selama menggenggam niat yang kokoh untuk belajar dan mengembangkan diri. Hadirin, para calon wisudawan, mahasiswa-mahasiswi program Pasca Sarjana Untirta yang saya hormati. Sebagai institusi pendidikan, Untirta berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang berkualitas dan terbuka, terutama melalui program Kampus Merdeka, dalam rangka menghasilkan output yang memiliki karakter unggul yang cerdas, berprestasi, dan kreatif sesuai dengan tema kita yang kita ambil dalam acara yudisium sekarang di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, setiap mahasiswa pasar sarjana nantinya diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan terbaik mungkin agar kelak menjadi insan-insan yang emas, yang unggul dan berkarakter kuat, karena pasca sarjana dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi di dunia profesional, memiliki keterampilan bertahan hidup, survival skills, mampu berpikir fleksibel dan berperilaku adaptif, agile terhadap berbagai situasi, termasuk juga dalam kecakapan literasi teknologi dan informasi. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Harapan saya kepada calon wisudawan-wisudawati Untirta mampu berpikir secara futuristik, mampu membaca kemungkinan-kemungkinan masa depan, cerdas mengambil momentum, dan berani menjadi subjek perubahan, tidak hanya menjadi follower. Sebagai mahasiswi lulusan Pasar Sarjana Untirta, Anda semua harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi-strategi baru, dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, namun berkarya secara terukur dan sejalan dengan aturan-aturan yang ada. Demikian sambutan singkat saya, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi langkah selanjutnya bagi Anda untuk menggapai cita-cita, juga sebagai sarana untuk memantapkan niat, merencanakan visi pendidikan, serta menentukan strategi terbaik dalam hidup Anda untuk meraih kesuksesan menjadi alumni Untirta dengan jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel, sebagaimana sering kita dengungkan, yaitu Untirta Jawara. Selalu sukses dunia dan akhirat, hingga tujuan yang ini capai penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri sambutan saya, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun dari yang terkasih untuk seluruh calon wisudawan yang tersayang. Ikan teri disaring dalam kelambu, burung elang mendarat untuk mencakar, pergi belajar daring untuk mencari ilmu, pulang dari Untirta dengan membawa gelar. Malu sama Prof. Soleh, ahli pantun. Mohon maaf, Prof. Bumi tipis, mata beralis, hati bahagia, jiwa tenang. Kamis ini terasa manis, selamat atas kelulusan pemenang. Demikian kiranya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh
Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman, STMT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, beserta jajaran para wakil direktur, hadir online para wakil rektor, pimpinan fakultas, ketua lembaga. Yang saya hormati para ketua prodi, baik Pascasarjana maupun program doktor di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ketua IKA Untirta, Ketua IKA Alumni Pascasarjana, dan tentu saja Bapak Ibu peserta yudisium Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang pertama tahun 2021. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami muliakan. Seraya teriring syukur alhamdulillah tentu saja atas nama pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan ini mengucapkan selamat kepada seluruh para peserta yudisium, baik yang hadir langsung maupun secara virtual, yang insya Allah akan dilaksanakan wisuda tanggal 27 Maret 2021 di Auditorium Kampus Baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindang Sari. Kalian semua, para peserta yudisium, ini telah membuktikan memiliki mental jawara. Tadi sudah disampaikan oleh Direktur Pasca, itu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel, dan memiliki daya tahan yang baik. Terbukti telah berhasil menyelesaikan program Pascasarjana di tengah ujian pandemik COVID-19. Saya kira kekuatan ini juga telah dibuktikan oleh seluruh pengelola Pascasarjana, termasuk para dosen yang telah gigih meluangkan waktu di tengah ujian pandemi COVID-19 ini untuk tetap melaksanakan layanan Tridrama perguruan tinggi secara baik, sehingga pada hari ini diselenggarakan yudisium Pascasarjana gelombang 1 tahun 2021. Ini juga bukti bahwa kreativitas dan inovasi tidak berhenti karena ujian pandemik. Wisuda secara hibrid, virtual, dan yang langsung digabung, termasuk mungkin sidang-sidang tesis, bimbingan tesis, di tengah era pandemik COVID-19 tetap terlaksana dengan baik. Kami atas nama pimpinan universitas juga mendapatkan informasi, publikasi-publikasi di jurnal-jurnal terindeks juga telah lahir dari aktivitas kegiatan bimbingan tesis dari program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekali lagi ini bukti bahwa kita semua memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi seluruh tantangan kehidupan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, para peserta yudisium yang saya hormati, oleh karena itu berkenan atas nama pimpinan universitas, kami sekali lagi dengan bangga mengucapkan selamat kepada 173 peserta yudisium program Pascasarjana gelombang 1 tahun 2021 dari seluruh prodi yang ada di lingkungan Pascasarjana Untirta. Termasuk tadi saya dengar
Salah satu yang akan diwisuda atau yudisium hari ini adalah alumni program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum yang alhamdulillah terpilih sebagai Wali Kota Cilegon yang akan juga menyampaikan pengalaman dan motivasinya pada kesempatan yang baik ini. Kami juga berharap seluruh alumni Pasca Sarjana yang di yudisium hari ini terus memperkuat silaturahmi dan memperkokoh jaringan dimanapun Bapak Ibu berkarya. Jadi jangan lupakan alma mater tercinta Pasca Sarjana Untirta yang telah memberikan bekal yang baik serta kenangan yang indah selama Bapak Ibu semua menuntut ilmu di program Pasca Sarjana yang kita cintai. Demikian sebagai pengantar, sekali lagi atas nama pimpinan universitas mengucapkan selamat dan terus berkarya nyata di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam berbagai lini penugasan. Dan kami siap menerima kembali Bapak Ibu untuk bersilaturahmi, memperkuat jaringan di berbagai lini dengan kampus tercinta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu pembacaan SK Direktur tentang lulusan Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021 yang akan dibacakan oleh Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana nomor 19 garis miring UN 43 titik 13 garis miring KPT titik PK titik 04.01 garis miring 2021 tentang penetapan kelulusan yudisium gelombang 1 Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Direktur Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak menggunakan gelar akademik magister sesuai dengan disiplin ilmunya untuk wisuda gelombang 1 tahun 2021. Kedua, para lulusan sebagaimana butir pertama di atas diberi surat keterangan lulus bersama transkrip akademik sementara sebelum ijazah dan transkrip akademik diterbitkan oleh pihak universitas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Serang pada tanggal 24 Maret
tahun 2021, Direktur Dr. Aan Aspianto SSI SHMH NIP 1963 01 05 2002 1210002 dicap dan ditandatangani. Lampiran SK nomor 19 garis miring UN 43 titik 13 garis miring KPT titik PK titik 04.01 garis miring 2021. Lulusan yudisium gelombang 1 pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 1. Program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dengan gelar MPD. 1. Sinta Yunita Tri Nur Aini NIM 771180006. 2. Fitri Ruri Zuliawati MPD NIM 77711800018. 3. Nadia Clara MPD NIM 77711800007. Hadirin yang terhormat, selanjutnya pembacaan SK Direktur tentang lulusan terbaik pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021 yang akan dibacakan oleh Wakil Direktur 2 pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan SK tersebut, mohon izin saya mewakili Pak Direktur untuk menyapa sekali lagi ucapan terima kasih atas kehadiran para dekan fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang hadir saat ini adalah Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Nurmayulis, terima kasih, Prof. Kemudian hadir juga Dekan FISIP, Profesor Syihabudin, terima kasih, Prof, sudah hadir. Kemudian hadir juga Dekan Fakultas Teknik, Profesor Asep Ridwan, terima kasih, Prof, sudah hadir. Kemudian hadir juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Ahmadi, terima kasih, Pak Dokter. Kemudian hadir juga Dekan FKIP, Pak Dr. Dasi Erwin Juansa, terima kasih Pak Dokter. Kemudian hadir juga Dekan Fakultas Hukum, Dr. Agus Prihartono, terima kasih Dok, sudah hadir. Dan insya Allah sedang OTW Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Farida, insya Allah dia akan juga datang di acara yudisium ini secara offline. Turut bangga kita untuk peserta yudisium hari ini. Alhamdulillah lengkap para dekan dapat menghadiri kegiatan yudisium kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya akan bacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana nomor 020-13-KPT13-KPT-PK.4.01/2021 tentang lulusan dengan yudisium terbaik pasca sarjana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, lulusan terbaik yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak memperoleh piagam penghargaan Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Serang pada tanggal 24 Maret 2021. Direktur Dr. Aan Aspianto, SSI, SAMH. NIP 1963 0105 2002 121002 dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 020-KPT-13-PK-04.01/2021. Lulusan dengan yudisium terbaik gelombang ke-1 Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Nomor 1, nomor induk mahasiswa 77741800009, nama Yeni Anggraini, indeks prestasi kumulatif 3,96, predikat yudisium dengan pujian, program studi Magister Akuntansi, gelar MAK. 2. Nomor induk mahasiswa 77711800007. Nama Nadia Deklara. Indeks prestasi kumulatif 3,85. Predikat yudisium dengan pujian, program studi pendidikan Indonesia, gelar MPD. 3. Nomor induk mahasiswa 77721800049. Nama Mulyono Sobar. Indeks prestasi kumulatif 3,87. Predikat dengan pujian, program studi teknologi pendidikan, gelar MPD. 4. Nomor induk mahasiswa 77761500045, nama Rani Sri Sumarsi. Indeks prestasi kumulatif 3,71. Predikat yudisium sangat memuaskan, program studi manajemen, gelar MM. 5. Nomor induk mahasiswa 777180016, nama Raditya Muttaqin. Indeks prestasi kumulatif 3,94. Predikat yudisium dengan pujian, program studi pendidikan bahasa Inggris, gelar MPD. 6. Nomor induk mahasiswa 77751800004, nama Dedi Firmansyah. Indeks prestasi kumulatif 3,93. Predikat yudisium dengan pujian, program studi administrasi publik, gelar MAP. 7. Nomor induk mahasiswa 77791800014,
Nama Linda Nurhayati, indeks prestasi 3,95, predikat yudisium dengan pujian, program studi ilmu pertanian, gelar MP. 8. Nomor induk mahasiswa 77731800110. Nama Rahmat Wiguna, indeks prestasi kumulatif 3,85, predikat yudisium dengan pujian, program studi hukum, gelar MH. 9. Nomor induk mahasiswa 77781800112, nama Ira Rismayanti, indeks prestasi kumulatif 3,81, predikat yudisium dengan pujian, program studi pendidikan matematika, gelar MPD. Ditetapkan di Serang pada tanggal 24 Maret 2021, Direktur Dr. Aan Asprianto, SSI SA MH. NIM 1901052002121002 dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya lulusan terbaik pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gelombang 1 tahun 2021 dengan kategori terbaik pasca sarjana, tercepat, tertua, dan termuda. Yang pertama, dengan kategori terbaik pasca sarjana tahun 2021, Saudara Yeni Anggriani dengan program studi akuntansi. Dimohon untuk maju ke depan. Selanjutnya, lulusan tercepat juga diraih oleh Saudara Yeni Anggriani dari program studi akuntansi. Selanjutnya, lulusan tertua, Saudara Fatma Nurida dari program studi pendidikan bahasa Inggris, namun beliau mengikuti secara daring karena berhalangan, kita hormati. Selanjutnya, kategori termuda, Saudara Rizky Amelia dengan program studi administrasi publik. Kepada beliau kami mohon maju ke depan. Kepada pimpinan pasca sarjana yaitu Direktur dan Wakil Direktur 1 untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan. Saudara Yeni Anggraini mendapatkan gelar Magister Akuntansi, merupakan lulusan terbaik pasca sarjana gelombang 1 2021 dan tercepat gelombang 1 2021. Selanjutnya, Saudara Rizky Amelia dari program studi administrasi publik adalah lulusan termuda pada gelombang 1 tahun 2021.
Selanjutnya kepada Wakil Direktur 2 dan Wakil Direktur 3, mohon dapat turun untuk melaksanakan foto sesi bersama. Mari Bapak dan Ibu kita berikan aplaus kepada 2 terbaik, tercepat, dan terbaik pasca sarjana, serta terbaik termuda di lingkungan pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, gelombang 1, tahun 2021. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian SH MH. Hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan rangkaian kegiatan kita kembali. Kesan dan pesan perwakilan lulusan pasca sarjana yang akan disampaikan oleh Saudara Yeni Anggraini, Program Studi Magister Akuntansi. Beliau adalah lulusan terbaik pasca sarjana dan lulusan tercepat pasca sarjana gelombang 1 tahun 2021. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di hadapan para cendekiawan, para pemimpin negeri, para teladan, serta para generasi penerus calon wisudawan-wisudawati. Maka perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili rekan-rekanku calon wisudawan-wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Untirta, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Haji Aan Aspianto, SSI SHMH. Yang terhormat Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3. Yang terhormat Ketua Prodi Magister Akuntansi Bapak Dr. Imam Abu Hanifah Akasyi. Yang terhormat Pimpinan Pasca Sarjana dan yang kami hormati pula Bapak, Ibu dosen dan pengelola di lingkungan Pasca Sarjana Untirta, serta rekan-rekan calon wisudawan dan wisudawati yang hari ini tersenyum penuh kebahagiaan. Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta, seraya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan, diiringi dengan kemudahan dan ridho-Nya, sehingga kita dapat dipertemukan bersama dalam acara Yudisium Lulusan Gelombang 1 Pasca Sarjana Untirta tahun 2021. Kala fajar di ufuk senja, batin bergemuruh penuh gelora, senyum manis penuh suka gembira, dan beribu
rasa tak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Begitulah suasana hati kami, calon wisudawan wisudawati. Hadirin serta rekan-rekan calon wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pasca Sarjana Untirta adalah rumah kedua bagi kami. Tempat kami menimba ilmu, belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah untuk menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Pasca Sarjana Untirta lah yang menjadikan siapa kami hari ini. Rasa bahagia yang mengharu biru memang tak kuasa kami tahan, karena kami telah menyelesaikan studi di tempat yang kami yakini menjadi kawah candra di muka. Tempat kami ditempa untuk menjadi generasi penerus yang siap mengabdi kepada masyarakat. Hadirin calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili rekan-rekan calon wisudawan wisudawati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Untirta, Direktur Pascasarjana, beserta para wakil direktur dan kedua program studi, Bapak Ibu dosen beserta staf akademik dan segenap sivitas akademika Pascasarjana Untirta. Karena beliau-beliaulah yang telah membimbing kami dan menuntun kami untuk menjadi bibit yang berkualitas. Serta tak lupa kepada orang tua yang telah mencucurkan peluh keringatnya kepada kita agar kita mencapai tahap sampai sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak calon wisudawan dan wisudawati untuk tetap menjaga nama baik Pasca Sarjana Untirta. Dan nantinya, meskipun kita tidak dapat bertemu lagi, tangan kita tidak lagi berjabat, tetapi kita harus tetap menjaga tali silaturahmi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Momen wisuda wajahnya berseri-seri. Pengorbanan maksimal tak akan pernah sia-sia. Cukup sekian dan terima kasih. Alumni Pascasarjana, yuk mari berkaya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yeni, kami tunggu di program Doktor Akuntansi. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Hadirin yang kami hormati, penyerahan lulusan kepada Ketua IKA dari Direktur Pascasarjana kepada Ketua IKA Pascasarjana yang diwakili oleh Sekretaris IKA Pascasarjana, Bapak Huluful Fahmi MAP. Kepada beliau kami persilahkan untuk maju ke depan dan Bapak Direktur Pascasarjana untuk dapat menyerahkan SK lulusan gelombang 1 Pascasarjana tahun 2021. Dengan diserahkannya SK lulusan, maka secara resmi alumni Pascasarjana gelombang 1 2021 resmi sebagai terkait dalam Ikatan Alumni Pascasarjana. Mudah-mudahan para alumni dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Ikatan Alumni Pascasarjana ke depan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kuliah motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Cilegon kepada Bapak Heldi Agustian SH.MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
الذي قد جعلنا دينا رباطا متينا بين القلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي qad badala juhdahu li taqwimil aqaid amma ba'du. Saya hormati Rektor Untirta, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur 1, 2, 3, para Ketua Program Studi, para Sekretaris Program Studi, Profesor Soleh Hidayat, Alhamdulillah, ketemu lagi Prof. Para Dekan di lingkungan Untirta, IKA Untirta, mahasiswa lulusan Pasca Sarjana yang saya cintai. Suatu puji dan saya bersyukur hari ini bisa bersilaturahim, diberikan mandat ini untuk memberikan motivasi. Ini kita sharing saja, bukan berarti saya lebih pintar daripada teman-teman, karena saya juga insya Allah tanggal 27 juga sama-sama di wisuda juga. Kita ketahui bahwa belajar adalah proses yang tidak pernah berkesudahan. Jika kita sudah mulai berhenti belajar, agaknya kita sudah mulai mati. Konsep ini saya ambil adalah bahwa memang Islam mengajarkan kita bahwa belajar itu dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Sebelum kita meninggal berarti kan ibaratnya kita harus melakukan yang namanya pembelajaran. Bahwa semua ini kita lakukan dengan based on proses. Banyak orang di antara kita melihat bahwa keberhasilan seseorang itu hanya keberhasilannya yang ditinjau, yang dilihat, tapi prosesnya tidak pernah dipelajari. Sebagai contoh aja, ya untuk meraih katakanlah S2 ini, saya terus terang aja 4 tahun saya ini. 2 tahun kuliah, 2 tahun lagi, begitu sulitnya untuk meraih MH ini. Di sini ada Pak Asmi nih. Betul, Pak Asmi meminta saya memang menguasai. Harus menguasai materi, harus bikin sendiri dan yang lainnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang itulah kebutuhannya. Jadi Alhamdulillah Pak Asmi, kami mengangkat kemarin tentang pendidikan di Kota Cilegon, karena pendidikan di Kota Cilegon ini ada 150 SD negeri, SMP negeri cuma 11 sejak tahun 2008. Bahkan kita tahu di Kecamatan Purwakarta sampai saat ini belum ada SMP negeri di Kota Cilegon dari 14 SD negeri. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 1 yang berdiri tahun 58. Kemudian di Grogol ada 14 SD negerinya itu berdiri tahun 1980, sudah usia 41 tahun. Sementara di Kecamatan Citangkil ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1 berdiri tahun 2008. Naik sedikit ke Mancak ada 3 SMP negeri. Jadi Cilegon ini kelihatannya banyak, perbandingannya 1 SMP negeri diperebutkan 13,6 SD negeri. Maka dalam waktu 1 bulan kami mengkaji, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini sudah masuk koran akan dibuka 4 SMP negeri di Kota Cilegon. Tanpa menggunakan biaya, tanpa menggunakan yang lainnya. Kita harus bisa melihat ternyata SD negeri di Cilegon itu dempet-dempetan, maka inilah. Jadi terima kasih Pak Asmi, kemarin sudah bicara mengenai pendidikan, jadi Pak Asmi juga punya peran dalam hal pembangunan SMP negeri yang sejak kemarin tahun 2008 sampai dengan 2021 ini 13 tahun belum ada penambahan SMP negeri, dalam waktu sebulan sudah ada 4 SMP negeri, insya Allah tahun ini sudah mulai dibuka. Jadi proses ini adalah sama konteksnya. Teman-teman sekarang ini S2 ini pasti kan ada keinginan naik pangkat, naik jabatan, naik yang lainnya. Karena unsur daripada S2 ini tentunya memiliki peranan penting dalam pekerjaan kita. Nah, hal ini yang berlaku bagi Ketda saat ini, terus terang kemarin juga, dan saya terima kasih sebetulnya sama Pak Aan, karena Pak Aan yang mendorong saya nih. Kata Pak Aan, harus S2, malu ketua IKA kemarin harus S2 gitu ya. Jadi sekarang saya sudah S4 Pak Aan. Ya, karena SE, SH, MH, S1 tambah S1 tambah S2 berarti S4 saya. Terima kasih Pak Aan ya. Jadi konteksnya bahwa tidak ada orang bisa jalan tanpa melalui proses. Pada saat sebelum kita lahir kita tahu bahwa kita adalah seorang pemenang Bapak-Bapak. Dari 360 juta sel sperma yang dihasilkan oleh Bapak kita disaring jadi 700.000, untuk jadi manusia dibutuhkan 1, dan memang persaingan ini sudah mulai ada pada saat kita belum lahir. Jadi konteks saat ini alhamdulillahirabbil alamin,
artinya kita adalah pemenang-pemenang yang sebenarnya. Siapakah pemenangnya? Kalau kemarin Desember 2020, alhamdulillah ya, kita ada 4 pesaing dan ternyata kita buktikan bahwa Heldi Sanuji yang menang di Kota Cilegon. Kan amin ya Allah ya. Ini juga membawa nama Untirta tentunya kan seperti itu. Jadi alma mater lulusan Untirta secara otomatis juga menjadi kebanggaan bagi kami semua. Dan kami mengucapkan kepada Rektor Untirta juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman tahu bahwa sebagian besar daripada kita itu memiliki visi, memiliki planning. Tetapi sebagian besar kita adalah pemimpi karena kita tidak pernah do-nya dan evaluation-nya tidak pernah kita lakukan, Pak. Contoh apa? Dulu saya pengen visinya nilainya A. Planningnya 1, duduk paling belakang, bikin contekan, deketin dosennya, kan gitu. Nah, terus kemudian lagi samping saya orang pintar. Ternyata do-nya kita tidak lakukan, malamnya begadang, kita duduk paling depan, Pak. Nggak akan dapat A-nya. Ya, udah nggak belajar, duduknya paling depan, mau nyontek bingung kan gitu konteksnya. Dan tidak pernah dievaluasi. Kalaupun kita melakukan yang namanya evaluation, di situ evaluasi, kalau kita belajar, maka kita akan melihat seberapa besar kita belajar, terus kemudian kesalahan kita di mana setelah kita melakukannya dengan do dan evaluation. Sebagian besar daripada kita, tadi saya bilang, ingin memiliki cita-cita konteksnya tidak berdasarkan SMART. Jadi ada bahasa SMART, yaitu specific, measurable, acceptable, reasonable, dan timely. Contoh cita-citanya setelah SD mau ngapain? Saya pengen berhasil dalam dunia usaha. Berhasilnya seperti apa? Itu terlalu global bagi kami. Ya, maka harus skupnya harus lebih kecil, lebih spesifik, sehingga measurable-nya itu dapat diukur untuk pencapaiannya bisa atau tidak kita untuk mencapai cita-cita kita itu. Terus kemudian lagi A-nya adalah acceptable, ya, dapat diterima. Terus kemudian reasonable, masuk ke akal, dan timely-nya. Yang jadi masalah sama kami adalah bahwa setiap orang di dunia ini memiliki hal yang sama. Kita memiliki, Allah sudah memberikan kepada setiap orang di dunia ini 24 jam, 60 menit, 60 detik. So, why? Kenapa satu orang bisa melakukan katakanlah aktivitas sampai 20 aktivitas? Kenapa orang yang lain cuma 10 aktivitas? Kenapa orang yang satu lagi cuma 1 aktivitas saja? Waduh, baru tahu saya Pak An, kalau jadi wali kota ternyata menit itu berarti banget. Sebentar lagi udah tunggu lagi sana, sebentar lagi tunggu sana, sebentar lagi tunggu sana gitu ya. Dulu kita jualan mobil plat merah, sekarang saya duduk di dalam plat merah, kan gitu. Ya kan? Dunia ini memungkinkan apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Dan tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Pertanyaannya kita mau atau tidak. Konteksnya seperti itu. Tapi buktinya perjalanan saya cukup panjang, 13 tahun. Ya ini sekarang alhamdulillah saya diundang juga, nanti ada kunjungan ke Makassar, waduh. Solihin Kala, anaknya daripada Yusuf Kala itu ngundang banget untuk saya memberikan presentasi motivasi kepada seluruh jajarannya. Ya aduh, saya senang banget. Kenapa? Karena dia bilang, salesman Toyota bisa jadi wali kota. Ya, konteksnya adalah tadi saya bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. So, yang jadi masalah sama kami, sama kita adalah bahwa keberhasilan itu melalui 5K. K yang pertama tentunya seseorang harus melakukan yang namanya kreativitas. Harus kreatif, harus berbeda, something different sama orang lain. K yang kedua, selain kreatif, ada yang disebut dengan concentration, konsentrasi. K yang ketiga adalah komitmen. K yang keempat adalah konsisten. K yang kelima adalah konsekuensinya seperti apa. Apabila keempat ini kita bisa lakukan, konsentrasi kita lakukan, komitmen kita lakukan, ya, dan konsistennya kita lakukan semuanya, maka konsekuensinya seperti apa. Apabila kita tidak lakukan, maka komitmennya juga dan hasilnya seperti apa. Ya, pertanyaannya adalah, kenapa sebagian besar daripada kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit? Karena takut gagal, takut merasa malu, dan yang lainnya. Nah,
Kalau kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit, berarti kita hanya bisa mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang biasa-biasa saja itu banyak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan jangan pernah kita bermimpi mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja, tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini konsekuensi hidup kita. Jadi kalau kita mengerjakan hal-hal yang biasa saja itu jadi pasaran, Pak. Ya kan bisa dilakukan. Tapi kalau mamanya mengerjakan hal-hal yang sulit, itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain sehingga kita punya yang namanya value. Seseorang punya value di situ. Sehingga mohon maaf ini sejarah mungkin juga menyatakan bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk mengikuti sejarah, tapi Allah menciptakan kita itu untuk membuat sebuah sejarah. Apa contohnya? Nah, itu tadi, Pak. Mohon maaf ini tadi saya bilang, tidak ada sejarah se-Indonesia yang namanya salesman Toyota jadi wali kota. Dan tidak ada sejarah kader partai berkarya se-Indonesia yang jadi wali kota. Cuma ada di Cilegon doang, Pak. Ya kan? Dan ini ada sejarah juga mungkin dari Untirta, mungkin saya nggak tahu, udah ada lagi belum yang jadi wali kota dan bupati? Hah? Belum ada? Udah ada? Belum ada? Baru juga sejarah buat kita kan? Jadi Allah betul-betul menciptakan kita jangan mengikuti sejarah, tapi membuat sebuah sejarah. Nah ini sejarah baru, babak baru di Cilegon. Dan ternyata setelah kita masuk menjadi wali kota pun tantangannya banyak, Pak. Banyak segedapnya. Pas ngelihat gapoknya cuma 2,1, bingung juga kita. Tapi inilah, artinya sebagian besar daripada kita, karena kita ini konsepnya adalah memang al-maut itu hakul nafsin daikutul maut, kita lahir telanjang, kita mati telanjang, ternyata bonus kita sekian puluh tahun adalah cuma kain kafan saja. Gak bisa kita bawa yang lainnya, Pak. Tetapi perjalanan dari lahir menuju kematian ini menjadi catatan rapot yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang kita makan hari ini hanya jadi kotoran buat besok. Yang kita simpan itu hanya jadi warisan atau harta yang kita tinggalkan. Dan berapa banyak di antara kita lupa sholat, siang malam bekerja, mobil banyak, rumah mewah, barang kita sakit, ternyata kita meninggal yang ganti laki-laki lain di rumah itu, Pak. Benar nggak, Pak? Bu, begitu sebaliknya. Perempuan juga begitu, gelang mewah, mobil banyak, apa barang kering, masa kita nggak kawin lagi? Sama, bahwa al-maut itu hakul nafsin daikutul maut. Jadi artinya sebagian besar kita banyak salah di dunia ini adalah karena kita mengejar harta-harta yang akan kita tinggalkan. Maka saya berpesan banyak-banyak kita memperbanyak ilmu sedekah. Kalau mau berhasil, mohon maaf, dari ilmunya adalah ibu saya bilang banyak memberi, jauh lebih banyak menerima. Dan ilmunya adalah terima kasih. Terima kasih. Ya terima, ya kasih. Sebagian besar banyak daripada kita mau terima tapi nggak mau kasih. Ibarat mangan orang ngesing, waduh, sakit lutangnya, Pak. Dan tidak mungkin apa yang kita makan satu piring keluar satu piring juga di hari itu. Pasti lebih sedikit, Pak. Itulah konsep daripada sedekah. Dan yakin-yakinnya bahwa itu akan diganti dengan berapa kali? 10 sampai 700 kali, Pak. Ya. Karena kalau kita sekarang berpikir sekarang tahun 2021, kemarin 2020, kemarin lagi 2019, kemarin lagi 2018, ternyata pertambahan tahun cuma 1. Tidak mungkin ada tahun 2021 kalau tidak dimulai tahun 1. Dan konon ada 400 tahun sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya kalau umur 100 tahun satu orang, maka akan ada 19 kuburan di atas kita. Kalau 50 tahun berarti 38 kuburan di atas kita. Pertanyaannya adalah, kapan kita mati? Jadi artinya kalau kita udah mengingat ini, Pak, mudah-mudahan Pak An, ya kan, ingat mati mah, alhamdulillah. Mau korupsi, mikir-mikir, kan begitu. Mau melakukan sesuatu, mikir-mikir. Ya kan, sampai-sampai saya berpikir, kayaknya saya belum adil. Apa belum adil? Punya yayasan Suara Hati kita, ngurusin yang mati, ngurusin yang mati. Akhirnya saya berpikir, bagaimana mengurusi yang menempuh hidup baru, maka mobil dinas wali kota bisa dipakai di hari Sabtu dan Minggu, gitu ya. Komplit sudah. Yang mati kita urusin, yang sakit kita urusin, yang menempuh hidup baru juga kita urusin, Pak. Jadi konsep inilah yang harus ada, menurut saya, mohon maaf, apapun ilmu kita sebanyak-banyaknya, tentunya ilmu ini harus bisa bermanfaat. Pada saat ilmu itu bermanfaat, maka pahala para dosen kita itu mengalir di situ, Pak. Benar nggak, Pak dosen?
Ya kan, ilmu yang bermanfaat itu adalah pada saat kita mempraktekkan hal ini kepada masyarakat dan ini bermanfaat buat masyarakat, maka ilmu daripada dosen kita, guru kita itu mengalir ke situ, Pak. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini dengan lulus S2 ini dapat mempraktekkan ilmunya demi kesejahteraan masyarakat, ya khususnya di wilayah Banten tentunya seperti itu ya. Jadi banyak di antara kita mendapatkan kesempatan tapi kita tidak menyiapkannya, Pak. Jadi gini, kesempatan lewat karena kita nggak siap, Pak. Maka yang benar adalah kita selalu mempersiapkan kenaikan pangkat dan jabatan dan yang lainnya juga kita harus siap sehingga datang kesempatan kita langsung bisa tangkap, Pak. Ini masalah kita, Pak. Kita banyak kehilangan challenge karena kita nggak siap, ini masalahnya. Dan keberhasilan kita itu melalui katanya ada 5 tangan katanya, Pak. Tangan yang pertama adalah buah tangan, karya kita. Seberapa besar karya kita, seberapa besar buah tangan kita ini agar kita bisa persembahkan kepada orang lain. Dan kedua adalah campur tangan. Gak mungkin kita bisa berhasil kalau lulus tanpa campur tangan para dosen yang ada di sini. Impossible, Pak. Saya yang bikin karya sendiri nggak diperiksa mamanya ya sama para dosen, ya nggak mungkin kita bisa lulus, Pak. Artinya keberhasilan seseorang itu ada turut campur tangan orang lain. Termasuk, mohon maaf, orang tua kita, istri kita, suami kita. Tentunya ada campur tangan di situ. Terutama para dosen ini, tepuk tangan dong para dosen ini kan, luar biasa nih. Ya kan? Karena campur tangan beliau meskipun lama, saya sama Pak Asmi 2 tahun gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, ujung-ujungnya lulus, jadi hadiah. Hadiah ini dari Untirta ini. Udah jadi wali kota, di wisuda lagi besok kan, alhamdulillah, Pak. Nah, jadi hadiah ini. Kalau kemarin-kemarin kan jadi nggak seru, Pak Asmi gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah garis tangan. Sebagian besar kita melakukan apapun, kalau memang Allah belum turunkan dalam garis tangannya kita berhasil, ya pasti akan tertunda, Pak. Ya kan? Ya, jadi orang-orang berhasil adalah sebagian besar itu karena memang ada garis tangannya. Nah, kita lihat aja garis tangan kita berhasil atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Bukan juru ini kan. Yang keempat adalah yaitu tanda tangan. Biasanya orang-orang penting tanda tangannya dicari-cari. Pak Wali lagi di mana? Pak Wali lagi sini, udah kejar tuh tanda tangannya, Pak. Atau seperti apa? Jadi konteksnya itu. Dan terakhir adalah yang kelima adalah angkat tangan. Selalu berdoa. Karena apa? Karena nasib kita ini bisa berubah dengan cara berdoa. Tidak ada lain. Karena Allah telah menggariskan tidak mungkin mangkok satu rezeki seseorang itu berbeda dengan orang lain atau sama dengan orang lain. Allah sudah kasih di situ. Maka yang paling terakhir adalah ada satu buku yang pernah saya dengar dan baca, ada di situ disebut dengan The Secret. Alam selalu merespon kita, Pak. Jadi jangan biasakan ucapan-ucapan nggak bisa, nggak mampu, nggak akan pernah mampu, Pak. Ya kan? Saya ingat banget di situ seorang pilot pesawat pada saat jatuh terus kemudian dinyatakan sama dokter bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Setiap hari dia teriak, saya bisa jalan, saya tiap hari itu yang diucapkan berkali-kali, Pak. Nah, alhamdulillah pada saat dia sudah sembuh, dia keluar, dia bisa jalan, Pak. Allah merespon. Kemudian yang kedua adalah seorang penulis buku pada saat itu, dia menulis dia pengen dapat yang namanya $100.000, padahal uang dia nggak punya. Maka dia tulis di langit-langit rumahnya, dia setiap tidur dia bilang, saya harus dapat $100.000, saya harus dapat $100.000. Padahal cuma $1, Pak. Tapi tiap mandi, tiap apa, dia berpikir pada saat itu bagaimana buku dia bisa masuk ke dalam satu majalah terkenal, dan alhamdulillahirabbil alamin cek yang dia terima pertama kali adalah $100.000. Artinya bahwa alam selalu merespon apa yang kita bicarakan. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang saya sampaikan juga bisa direspon. Mudah-mudahan teman-teman wisuda S2, mudah-mudahan semuanya yang hadir hari ini ataupun yang ini ada virtual juga? Ada ya? Yang bisa melihat secara keseluruhan, mudah-mudahan ilmuwan kita membawa nama besar Untirta kepada masyarakat dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan yang paling terpenting adalah tolong sekali lagi jaga COVID-19 supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan dan semoga di akhir hayat kita semuanya adalah husnul khatimah. Amin. Terima kasih banyak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Cilegon. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi penyemangat kita untuk dapat bertahan di universitas yang lebih berat lagi, yaitu Universitas Kehidupan. Hadirin yang berbahagia, setelah acara demi acara yang kita lalui bersama, sampailah kita di penghujung acara, yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. John Pahamzah M.Hum. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, menundukkan hati-hati kita dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'ta ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa taha'adat ala nasrati sari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji dan syukur tercurah kehadirat-Mu ya Allah. Dalam acara Yudisium Calon Wisudawan Pasca Sarjana ini, Kamis tanggal 25 Maret 2001, semoga acara ini berada dalam berkah dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, jadikanlah acara Yudisium Wisudawan Pasca Sarjana ini sesuai dengan temanya ya Allah. Tema dengan lulusan yang cerdas, berprestasi dan kreatif, meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, kiranya momentum Yudisium Pasca Sarjana ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat karuniamu bagi kami, keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga ilmu yang merupakan amanah darimu ya Allah dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan manfaat bagi masyarakat luas. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, jadikanlah gelar yang kami raih ini sebagai nikmat, berkah dan amanah, sehingga kami dapat menjalankannya. Ya Allah, jadikanlah kontribusi ilmu dan gelar ini sebagai ladang pahala bagi dosen-dosen kami, bagi direktur dan jajarannya, pimpinan Pasca Sarjana Untirta, pimpinan Untirta, staf dan karyawan Pasca Sarjana Untirta. Jadikanlah ya Allah sebagai ladang barokah dan kebajikan bagi kedua orang tua kami, ayah dan ibu bapak kami, yang sudah membiayai kami tanpa pamrih untuk mencari nafkah siang dan malam. Bagi orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami yang sudah mendahului kami, jadikanlah gelar dan ilmu ini sebagai kebanggaan dan amal jariyah bagi mereka. Limpahkanlah ya Allah rahmat dan nikmat kubur kepada mereka, kedua orang tua kami,
terimakanlah pahala dan kebaikan mereka sewaktu masih hidup di dunia. Andai saja mereka masih hidup, betapa haru dan bangganya mereka menyaksikan gelar dan ilmu yang kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang selalu memberi kami rezeki, berikanlah taufik dan hidayah bagi suami-suami kami, istri-istri kami, calon-calon pria dan wanita pendamping kami, serta tidak lupa anak-anak kami yang sudah memberikan keikhlasan waktu, biaya, tenaga, perhatian dan dukungan moral, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan kami ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Ampun, Tuhan yang Maha Pengampun, mudahkanlah semua rekan-rekan kami yang masih berjuang untuk menyelesaikan studi, kuatkanlah tekad mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan studi dengan baik, tepat waktu, seperti yang sudah kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang selalu membuat kami bergetar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami dan penglihatan kami. Tunjukkanlah jika itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya, dan tunjukkanlah bahwa itu benar, dan beri kami kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan tempat kami mencurahkan isi hati, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala masalah. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, ya Allah. Allahumma sif'anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnata wa qa'un wa korona. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil munafikin fangsurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan pelepasan lulusan pasca sarjana gelombang 1 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga para lulusan dapat mengukir keberhasilan, dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.